kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ingat kalian tuh? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Kamu itu umat Islam, umat yang paling baik yang dikeluarkan ke muka bumi. Jadi kita ini sudah ditetapkan Allah sebagai umat yang paling baik. Kan banyak umat diturunkan mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Umat tuh banyak. Siapa yang paling baik? Allah menyatakan tegas dalam Quran, kamu yang paling baik. Lalu ada yang bertanya kepada ulama, ya kayak ibarat kita lah guru, kayak apa kisahnya? Maka kita ini paling baik, umat paling baik, padahal kita ini yang pertama orangnya diturunkan di akhir. Kan ada setelah kita nih. Umat Nabi Muhammad itu umat yang terakhir. Biasanya yang paling baik itu yang berdahulu. Yang kedua, umur kita handap-handap, pendek-pendek, umurnya pendek. Umur orang bahari panjang-panjang, ya kan? Nabi Adam tuh 1000 tahun. Mungkin 1000 tahun kayak apa kira-kira? Karena kau bergerak lagi kok 80 aja udah sampai kau berjalan. Kemudian Nabi Nuh berapa Nabi Nuh? 950 tahun. Nabi Ibrahim tuh 187 kalau angka gelap. Nabi Musa juga kurang lebih. Nabi Musa 125 apa tuh? 100 ke atas lah itu umur-umurnya. Rata-rata umurnya panjang-panjang Pak ya dahulu itu. Sedangkan kita pendek-pendek. Jadi kata-kata yang bertanya ini, kalau misalnya kita tuh full sejak lahir sampai meninggal dunia tuh beribadat, paling kan 63 tahun. Sedangkan orang itu ratusan tahun, berarti ibadatnya lebih banyak daripada orang. Nah jadi ujar ulamanya itu, yang pertama kita diturunkan itu akhir. Ibaratnya kaum muslimin itu, ibaratnya adalah kaum muslimin itu berdosa dan belum sempat bertobat, maka kalau dia meninggal dunia, dosanya itu paling sampai umur 63 itu. Lebih sedikit ketimbang orang dahulu ratusan tahun membuat dosa. Insya Allah siksanya lebih ringan. Yang kedua, kalau misalnya umat Islam itu bisa memanfaatkan waktunya untuk beribadat, Allah memberikan khusus kepada orang beriman ini, orang Islam ini, dengan memberikan pahala yang bernilai tinggi. Misalnya Lailatul Qadar, semalaman aja ibadatnya, tapi khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti 83 tahun lah. Jadi semalaman aja nyahakon ibadat itu sudah lebih baik dari 83 tahun. Kawa 10 kali aja, 10 tahun, 10 kali, kadosa 63 tahun, maka 830 sudah nilai umurnya. Nah, kayak itu kalau bagus. Jadi kita ini banyak keistimewaan Pak yang diberi Tuhan tuh nah, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kita sembahyang sunat subuh tuh Pak 2 rakaat, sunatnya tuh nah, nilainya sudah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kayak apa? Kita siang malam mencari dunia, kalau padahal ada yang lebih besar dari dunia. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat aja. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wa ma fiha. Ma fiha itu apapun yang ada fiha di dalamnya, maksudnya isinya. Seduniaan nih Pak dijulung lawan kita, dibandingkan lawan sembahyang sunat subuh, ganal mana nilainya? Lebih ganal 2 kali 2 rakaat salat sunat subuh. Amun sampat lah. Enggak ada sampat ya, karena sudah orang lebih baik berjamaah apa? Jangan mengarasi sunat subuh orang sudah kamat. Kita Pak bila sudah kamat kan boleh lagi sembahyang sebenarnya. Sunat jangan dikarasi. Kalau sudah kamat, kecuali waktu salat sunat orang kamat kada apa-apa. Jangan berbatal juga. Mas sudah 2 rakaat sudah hendak macam bismillah, Allahu Akbar, berbatal kada boleh. Tapi kalau misalnya kita datang, orang sudah kamat, jangan salat sunat apapun. Mendengar kamat namujur gitu. Atau menjelang kamat benar nyata sudah bila kita sembahyang kan sampat, jangan 2. Ini ada aturan-aturannya itulah. Baik dalam pandangan kita, tapi belum tentu baik dalam pandangan agama.
Nah, jadi kalau misalnya orang itu meninggal dunia dalam di umat Nabi Muhammad karena di akhir kalau disiksa juga dalam kubur kada lawas. Karena kan siksa kubur itu batasannya sampai hari kiamat. Bayangkan piano 1000-2000 tahun yang lalu itu kalau dia tersiksa di kubur luar biasa. Itu kan ada hadis kalau yang mengatakanlah setiap orang yang meninggal dunia begitu dimasukkan dalam kubur maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang malaikat. Napian hafal tuh. Malaikat Munkar dan Nakir datang. Lalu orang itu didudukkan dan ditanya. Kapan pertanyaan dalam kubur itu terjadi? Pada saat orang sudah meninggalkan kubur. Jadi Pak masih terdengar kata Nabi telapak kaki orang terakhir yang meninggal kubur. Jadi si mayatnya mendengar, rohnya lah orangnya, jasadnya ada lagi. Rohnya mendengar bulikan satu-satu orang itu. Nah itu datang malaikat itu bila habis sudah orang dalam kubur yang mengantarnya. Maka orang itu pun akan ditanya tentang Nabi Muhammad, tentang Allah, Marrabbuka itu kan. Apabila dia tidak orangnya berdosa masuk dalam kubur, tampilannya Munkar Nakir itu keras dan menakutkan. Dan ketika tidak bisa menjawab akan dipukul dengan pukulan yang sangat keras kata Nabi. Seluruh makhluk mendengar teriakan kesakitannya kecuali 2 yang ada mendengar. Yang pertama itu manusia, kita ada mendengar. Yang kedua jin. Jadi jin dan manusia ditutup pendengarannya oleh Allah terhadap orang yang disiksa dalam kubur. Kalau Nabi memang pernah mendengarkan, Nabi pernah dibukakan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau lewat di sebuah pekuburan bersama para sahabat, tiba-tiba beliau berhenti. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah berhenti? Engkau dengar enggak suara teriakan kesakitan dalam kubur?" Sahabat lain tidak dibukakan Tuhan. Pendengarannya ditutup. Itu ada yang berteriak kesakitan disiksa dalam kuburnya. Lalu tunjukkan Nabi ada 2 orang. Nah ingatlah yang ke-1 sudah. Allah pernah